Pinjaman sebesar 150 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan selama 15 tahun atas dasar suku bunga 8% per tahun. Tentukan besar sisa pinjaman sesudah pembayaran ke-10. Nah, jadi bisa kita lihat di soalnya yang diketahui itu ada modal 150 juta ini kan pinjaman. Pinjaman itu sebagai modal. Kemudian ada waktu 15 tahun, ada bunga 8%, suku bunga ya 8%. Kemudian yang ditanya adalah sisa pinjaman sesudah pembayaran ke-10. Nah, ini kan soal anuitas ya. Kita coba lihat ke rumus anuitas. Ini. Jadi rumus anuitas tuh ada 3. 1, 2, 3. Nah, kalau rumus yang pertama, di sini diketahui untuk mencari anuitas kita perlu mengetahui angsuran dan bunga. Tadi yang kita tahu cuma modal, waktu, dan suku bunga. Berarti rumus ini nggak bisa ya. Kemudian rumus kedua, anuitas sama dengan angsuran pertama di dalam buka kurung 1 tambah bunga tutup kurung waktu. Kita cuma tahu suku bunganya dan waktu kan. Kita nggak tahu angsurannya juga. Jadi ini berarti enggak juga. Kemudian rumus ketiga, anuitas sama dengan modal dikali persen atau suku bunga bagi 1 kurang buka kurung 1 tambah suku bunga tutup kurung pangkat min waktu. Sesuaikan, kita ada modal, ada suku bunga, dan ada waktu. Berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, bentar ya. Jadi kita masukin aja rumusnya. Gimana sih? Oh gini. Anuitas sama dengan M dikali I bagi 1 kurang buka kurung 1 tambah I min T. Nah, tadi kita taunya apa? M-nya sama dengan 150 juta kan? Terus I-nya 8%. Terus kita mau jadiin ke huruf angka biasa, berarti kita langsung 8 bagi 100 aja sama dengan 0,08. Kemudian kita juga tahu waktunya. Waktunya sama dengan 15 tahun. Oke. Jadi, karena kita udah tahu rumus yang mana yang bisa kita cari untuk anuitasnya, kita masukin aja langsung 150 juta dikali 0,08 dibagi 1 kurang 1 tambah 0,08 pangkat min 15. Terus sama dengan 150 juta dikali 0,08 sama dengan 12 juta dibagi 1 kurang 1 tambah 1,08 1 tambah 0,08 sama dengan 1,08 tutup kurung pangkat 15. Nah, karena pangkat tertinggi itu adalah kurung, dengan gini. Nah, kurung kan paling tinggi, jadi kita kerjakan kurung dulu. 1,08 pangkat min 15 sama dengan, tulis dulu ininya, 1 kurang 1,08 pangkat min 15. Hasilnya sama dengan 0,315241705. Nah, kalau di kalkulator kerjainnya yang ini harus satu-satu. Jadi ini dulu dipangkat, nanti hasilnya baru dikurang 1. Tapi satunya harus di depan ya. Kalau satunya di belakang nanti hasilnya beda. Nah, ya udah 1 kurang 0,315241705 sama dengan 0,6847582995. Nah, tinggal dibagi aja. 12 juta kurang 0,68475825 sama dengan 17.524.431,74. Inilah anuitas. Tapi yang ditanya tuh apa sih sama soalnya itu? Yang ditanya kan jumlah angsuran kan?
kok jumlah angsuran, sisa pinjamannya kan. Nah, kita buka catatan. Di sini ada rumus pinjaman sama dengan angsuran dikurang modal. Angsuran dikurang modal. Bentar ya. Oke, maaf salah. Jadi karena kita udah dapat anuitas nih. Kemudian kita mau nyari besar sisa pinjaman ke 10. Nah, sisa pinjaman kan udah ada rumus sendirinya nih. Kita buka lagi nomor 1. Nih, rumus sisa pinjaman. Jadi rumus sisa pinjaman itu yang kita butuhkan adalah modal, angsuran pertama, dan persen dan waktu. Kita udah dapat apa? Kita udah tahu modal 150 juta. Kemudian kita udah tahu anuitas. Tapi yang dibutuhkan apa? Angsuran kan? Nah, kita cek ke sini. Jadi, kalau kita mau tahu angsuran itu berapa, kita bisa dengan anuitas dikurang bunga. Sama dengan angsuran. Nah, berhubung kita udah tahu anuitas nih, kita tinggal nyari bunga aja kan? Nah, rumus bunga itu bunga sama dengan modal dikali persen. Yang berarti 150 juta dikali 0,08 sama dengan 12 juta. Nah, maka dari itu tinggal dikurang aja. 17.524.431,74 dikurang 12 juta. Hasilnya sama dengan 5.524.431,74. Ini adalah angsuran. Nah, balik lagi ke rumus SK sisa pinjaman. Modal udah ada, waktu udah ada, persen udah ada, angsuran udah, baru utang kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk pada rumus sisa pinjaman. Rumus sisa pinjaman itu SK sama dengan modal dikurang angsuran pertama buka kurung 1 tambah persen tutup kurung pangkat T kurang 1 tutup kurung dibagi, ini kali ya, dibagi persen. Karena kita udah tahu semua komponennya, kita tinggal masukin aja 150 juta dikurang 5.524.431,74 dikali buka kurung 1 tambah 0,08 tutup kurung pangkat 15 dikurang 1 tutup kurung bagi 0,08. Nah, karena seperti yang tadi kita bilang kurung lebih gede, kita kerjain yang kurung dulu. 150 juta kurang 5.524.431,74 1,08 pangkat 15 kurang 1 bagi 0,08. Ini agak tulis lagi ya, soalnya agak panjang. Kita langsung aja. Jadi 1,08 pangkat 15 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Benar. Gak tahu sih hasilnya berapa, tapi intinya hasilnya dikurang 1. Bakal nanti kalau dikurang 1, oh maaf ya, ini harusnya 10 nih. Ini udah 10. Aduh ini salah-salah ada nih. Ini udah 10 ya teman-teman. Kenapa 10? Karena yang ditanya sisa pinjaman ke 10 ya. Oke, sorry. Jadi 10 1,08 pangkat 10 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 1,158924997 bagi 0,08. Terus habis itu hasil pembagian ini sama dengan 14,48656,247. Nah, kita tulis ulang ya ininya. 150 juta kurang 5.524.431,74 dikali 1448656247
Nah, sekarang di sini ada kurang, ada kali. Karena kali lebih tinggi, kita kalikan dulu lah 5.524.431,74 dikali 14,48656247. Ini 4 ya. Nah, kemudian sama dengan kita tulis dulu 150 jutanya sama dengan 80 juta 30.025,49. Nah, ya udah, 150 juta dikurang ini sama dengan 69 juta 974,51. Jadi, sisa pinjaman ke-10-nya sisa pinjaman setelah pembayaran ke-10-nya adalah segini. Bye.